Halo semua, perkenalkan nama aku Tiara Salsabila dengan NIM 1060124003330. Di sini aku dari kelas DK 4801. Aku akan mempresentasikan mengenai teori estetika Edmund Burke-Feldman. Selamat menyaksikan. Teori estetika Edmund Burke-Feldman adalah pendekatan sistematis dalam pengapresiasi dan mengkritisi karya seni rupa melalui 4 tahap utama, yaitu deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi. Pada tahap deskripsi, penikmat seni diajak untuk mengamati dan mencatat semua yang tampak secara objektif tanpa memberi penilaian. Hal-hal seperti warna, bentuk, garis, tekstur, media terhadap karya tersebut. Ini merupakan tahap penting untuk memisahkan persepsi pribadi dari observasi visual yang netral. Tahap selanjutnya yaitu analisis formal, yang berfokus pada bagian elemen-elemen visual yang diatur dalam karya seni. Feldman mendorong penikmat seni untuk menganalisis hubungan antar unsur seperti komposisi, keseimbangan, irama, proporsi, harmoni, dan kontras. Hal ini menjelaskan bagaimana bentuk-bentuk visual bekerja menciptakan struktur dan makna dalam karya. Dengan kata lain, tahap ini melihat bagaimana unsur estetika dibangun secara sadar oleh seniman untuk menghasilkan respon emosional atau intelektual dari penikmatnya. Tahap ketiga adalah interpretasi, di mana penikmat seni mulai mencari makna atau pesan yang ingin disampaikan seniman melalui karya tersebut. Ini mencakup aspek simbolik, konteks budaya, atau latar belakang sejarah yang mempengaruhi penciptaan karya. Lalu yang terakhir ada tahap evaluasi. Penikmat seni memberi penilaian subjektif terhadap nilai artistik, moral, relevansi sosial dari karya tersebut. Evaluasi ini mempertimbangkan keunikan, kedalaman makna, dan kontribusi karya terhadap dunia seni atau masyarakat luas. Feldman menekankan bahwa pendekatan ini tidak hanya menilai keindahan visual, tetapi juga mengajak refleksi kritis atas isi dan konteks karya seni. Aku di sini bakal membahas tentang patung Laocoon and His Sons, sebuah mahakarya seni dari periode Helenistik. Patung ini menggambarkan secara dramatis penderitaan Laocoon dan kedua putranya yang diserang oleh ular kiriman para dewa sebagai hukuman atas peringatan terhadap rakyat Troya. Karya ini secara visual menampilkan tubuh-tubuh yang berotot dan dipelintir secara ekspresif, menunjukkan ketegangan dan rasa sakit yang intens, serta komposisi dinamis dengan gerakan spiral yang memperkuat suasana tragedi. Melalui pendekatan teori kritik seni Edmund Burke-Feldman, patung ini dapat dianalisis dalam 4 tahap, dimulai dari deskripsi terhadap objek visualnya, dilanjutkan dengan analisis formal terhadap unsur garis, bentuk, ruang, serta interpretasi makna yang menggambarkan perjuangan manusia melawan takdir dan kekuatan ilahi. Evaluasi terhadap karya ini menunjukkan bahwa patung Laocoon and His Sons memiliki nilai estetika dan filosofis yang tinggi, tidak hanya karena keterampilan teknis dan dalam pahatannya, tetapi juga karena kemampuannya menyampaikan pesan universal tentang penderitaan, keberanian, dan ketidakberdayaan manusia di hadapan kekuatan yang lebih besar. Lalu objek kedua yaitu Candi Panataran. Relief batu yang tampak pada gambar merupakan bagian dari arsitektur candi di Indonesia, kemungkinan berasal dari di masa Hindu-Buddha, yang menggambarkan sosok manusia memegang atau menopang seekor naga besar yang melingkar di atas struktur. Dengan pendekatan teori estetika Edmund Burke-Feldman, pada tahap deskripsi terlihat figur-figur manusia berdiri tegak dengan sikap formal dan ekspresif, serta naga yang membentang dengan gerakan meliuk, menciptakan kesan, gerakan, dan kekuatan. Pada analisis formal, relief ini menampilkan garis lengkung yang dinamis, bentuk figuratif dengan postur frontal, tekstur kontras antara tubuh manusia dan sisik naga,
serta komposisi simetris yang menunjukkan keseimbangan visual. Keseluruhan struktur memperlihatkan keterampilan tinggi dalam teknik pahatan batu serta penataan ruang yang menciptakan kedalaman visual meski bersifat dua dimensi. Dalam tahap interpretasi, naga biasanya melambangkan kekuatan kosmik atau penjaga spiritual dalam tradisi lokal. Dan posisi manusia seolah menjinakkan naga dapat diartikan sebagai simbol dominasi spiritual atau harmonisasi manusia dalam alam semesta. Relief ini memungkinkan menggambar kisah mitologis atau ajaran moral spiritual dalam ajaran Hindu-Buddha yang tersebar di Nusantara. Evaluasi terhadap karya ini menegaskan bahwa nilai estetika dan kultural yang tinggi tidak hanya sebagai elemen arsitektur, tetapi juga sebagai media naratif yang menyampaikan ajaran kosmologis, spiritual, dan sosial masyarakat Jawa kuno. Dengan demikian, relief ini menjadi bukti visual dari kompleksitas pemikiran budaya lokal yang diekspresikan melalui simbiolisme dalam seni pahat yang mendalam. Pada kesimpulannya, pendekatan analisis seni menggunakan teori estetika Edmund Burke Feldman memberi kerangka yang jelas dan sistematis dalam memahami sebuah karya seni secara mendalam. Melalui tahap deskripsi, analisis formal, interpretasi, dan evaluasi, karya seni tidak hanya dipandang sebagai objek visual, tetapi juga sebagai media ekspresi yang kaya akan makna dan simbiolisme. Dalam konteks karya seni seperti patung Laocoon and His Sons maupun relief candi di Indonesia, teori ini dapat membantu mengungkap nilai-nilai estetika, budaya, dan filosofis yang tersembunyi di balik bentuk visualnya. Pendekatan ini juga membuka ruang bagi pemaknaan lintas budaya serta memperkuat apresiasi terhadap warisan seni masa lalu. Dengan demikian, teori Feldman sangat relevan untuk digunakan dalam pendidikan seni, penelitian, dan kegiatan apresiasi seni yang lebih luas. Ia tidak hanya meningkatkan kemampuan observasi dan interpretasi, tapi juga membangun kepekaan terhadap nilai-nilai budaya dan sejarah dalam karya seni. Harapannya, dengan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap karya seni melalui teori ini, generasi masa kini dapat lebih menghargai, melestarikan, dan mengembangkan kekayaan seni dan budaya yang dimiliki bangsa maupun dunia.